Shalom saudara, selamat pagi. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita ada di hari Senin, di tanggal 8 Maret. Kita bersyukur buat anugerah Allah yang menyertai kita. Kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan ini saudara. Pagi hari ini saya ingin menguatkan setiap kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita melihat ayat yang ke-16. Ayat ini juga kita renungkan kemarin dalam ibadah raya minggu kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa melihat di YouTube channel gereja kita Road Family Church Malaysia untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin. Nah, mari sama-sama kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari." Luar biasa. Saudara, kita harus mengerti latar belakang dari penulisan kalimat ini. Paulus sebagai penulis dari kitab ini, saudara, dia mengirimkan surat yang kedua kepada jemaat yang di Korintus. Kalau saudara baca kitab Korintus ya, surat Korintus yang pertama dan yang kedua, kita melihat begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Korintus. Dan setiap kali ada berita yang sampai kepada Paulus tentang kelakuan atau cara hidup jemaat di Korintus yang tidak mentaati firman Tuhan, maka itu membuat Paulus merasakan suatu ada rasa sakit dalam hatinya, ya, dalam jiwanya, karena dia begitu mengasihi orang-orang yang ada di Korintus ini. Dan dia berulang kali memberitakan Injil kepada mereka. Dia berulang kali menyampaikan berita keselamatan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di Korintus. Dan tetap saja masih ada persoalan, dan bahkan ada beberapa kelompok yang berusaha untuk menyanggah dia. Ya, mereka mungkin meragukan kerasulan dari Paulus. Kita bisa melihat dari tulisan-tulisan Paulus yang ada di 1 Korintus ya, di awal-awal penulisan dari surat ini, dan juga di kitab 2 Korintus. Nah, saudara, setelah sekian kali Paulus memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan kabar pengharapan kepada mereka, maka tibalah di pasal yang keempat ini, Paulus berkata kepada mereka, "Sekalipun tubuh kami ini mengalami kemerosotan, semakin mengalami kemerosotan." Saya pelajari kata merosot di situ, saudara. Dalam bahasa aslinya itu punya pengertian tubuh yang selama kita ada di dunia akan terus mengalami penurunan kualitas. Saudara, sehebat-hebatnya kita berolahraga, tubuh kita manusia memiliki batas, saudara. Kita bisa rajin olahraga, kita bisa minum suplemen itu untuk menolong supaya tubuh kita tetap sehat, tapi bukan untuk membuat dia menjadi kuat, saudara. Seperti kita berharap kalau usia kita hari ini 40 tahun, kita berharap kita bisa kuat seperti anak umur 15 atau 13 tahun, 10 tahun. Tentu saja berbeda, saudara. Dan semakin kita hidup di dalam dunia ini, maka kita akan semakin mengalami kemerosotan di dalam tubuh jasmani kita. Kalau kita paksa tubuh jasmani kita, misalnya kita berolahraga dengan tekun ya, dengan teratur, dengan satu harapan bahwa kita akan semakin kuat. Saudara, ada salah satu dokter yang berkata bahwa hati-hati kalau jangan sampai badan kita overuse. Kita merasa mungkin kita punya body yang bagus ya, kita olahraga dengan tekun, tapi itu sebenarnya kalau tidak sesuai dengan usia, maka badan kita bisa tiba-tiba shutdown, saudara ya, bisa tiba-tiba mati, saudara. Nah, itu adalah suatu hal yang berbahaya. Nah, poinnya adalah tubuh kita manusia di dalam dunia ini memiliki batas, saudara, dan kita nggak mungkin bisa terus sama kuat ketika kita umur 60-70 tahun dan sama dengan 15 dan usia 20 tahun. Tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini diciptakan dari debu tanah, saudara. Fana. Tetapi manusia batiniah kita yang ada di dalam, ketika kita mengenal Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita itu diubahkan menjadi roh yang kekal, saudara. Kekal punya pengertian roh yang bersama-sama dengan Allah, dan itu akan terus dibaharui dari hari ke hari. Kalau untuk tubuh jasmani tidak ada pembaharuan, tapi untuk tubuh yang ada di dalam kita, untuk manusia roh kita akan terus dibaharui dari hari ke hari.
Saudara, apapun yang menjadi persoalan pergumulan saudara hari ini, saya yakin dan percaya ada firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan supaya setiap kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ini bicara tentang pendewasaan, bicara juga tentang perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Kita dibentuk, dibarui dari hari ke hari sampai kita semakin serupa dan segambar dengan juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah kesesakanmu, jangan tawar hati, jangan putus pengharapan. Saudara, ingat, ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada yang pernah mengagetkan Tuhan. Tuhan tidak pernah kaget dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Dialah penulis kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, tapi kok saya ada dalam masalah hari ini. Saudara, kalau kita lihat, kita percaya kepada anugerah Allah yang bekerja dalam kita, maka masalah bukanlah sesuatu yang menjadi beban buat kita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu hanya masalah aja. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara, Tuhan juga memberikan sekalian satu paket dengan kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar untuk kita bisa menang dalam setiap persoalan. Dan di dalam itu semua Tuhan mau supaya sekalipun tubuh jasmani kita ini merosot, tapi manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat firman-Mu. Hamba berdoa, berkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, Tuhan. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Bangkitkan setiap kami hari ini untuk kami bisa percaya kepadamu, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kehidupan kami tidak akan pernah sendirian. Kasih setiamu ada menopang kami, kemurahanmu berlimpah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.